Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Asri Lutfiatul Hakim, salah satu mahasiswi dari STAI Bakti Persada Majalaya Bandung dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di mata kuliah Teori Perilaku dan Budaya Organisasi ini, saya akan membahas tentang lingkungan organisasi. Seperti yang kita ketahui, organisasi merupakan wadah atau tempat bagi sekelompok orang untuk menjalankan kerjasama di bawah tanggung jawab yang diberikan dari atasan kepada bawahannya. Pada umumnya, sebuah organisasi memiliki beberapa unsur penting, di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, kerjasama, sasaran, dan lingkungan. Organisasi tidak bisa terlepas dari yang namanya lingkungan, karena organisasi merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan lingkungan organisasi merupakan berbagai macam faktor di luar maupun di dalam organisasi yang berpotensi untuk mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan dapat mempengaruhi berbagai hal, mulai dari input, proses, maupun outputnya. Maka, seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan organisasi tentu akan mengalami perubahan dari berbagai aspek. Untuk menjaga keeksistensiannya, maka organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Aktivitas di dalam organisasi tidak terlepas dari adanya lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keefektivitasan suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kecakapan dalam mengelola pengaruh lingkungan itu sendiri. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan internal, yakni berbagai hal atau pihak yang dalam organisasi yang sifatnya dapat dikendalikan oleh manajer. Ruang lingkupnya meliputi pemilik organisasi, dewan direksi, karyawan, serta lingkungan kerja fisik. Pemilik organisasi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinvestasi, menanamkan saham, atau menyertakan modal agar bisnis tersebut dapat berjalan. Di samping itu, owner juga ikut serta dalam mengelola bisnis, meskipun tidak berperan secara langsung dalam kegiatan intinya. Namun, owner memiliki wewenang dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bisnisnya. Selanjutnya ada dewan direksi, yakni pimpinan yang dipilih oleh pemilik organisasi atau pemegang saham. Dewan direksi bertanggung jawab mengawasi manajemen organisasi agar berjalan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Lalu ada karyawan, yakni orang-orang yang bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh manajer dalam suatu organisasi. Karyawan merupakan salah satu pihak yang mendominasi karena jumlahnya yang tidak sedikit, sehingga karyawan disebut juga dengan bargaining power, yakni pihak yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang terakhir ada lingkungan kerja fisik, yakni sarana dan prasarana penunjang operasional organisasi yang mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Contoh dari lingkungan kerja fisik ini adalah penerangan, sirkulasi udara, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Lingkungan internal sangat mempengaruhi keefektivitasan operasional organisasi, sehingga seorang manajer harus senantiasa selalu memperhatikan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi juga meliputi budaya organisasi, teknologi produksi, dan struktur organisasi yang dapat memberikan perbedaan suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan kebalikan dari lingkungan internal, yakni berbagai hal atau pihak yang mempengaruhi
organisasi yang keberadaannya ada di luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Lingkungan eksternal organisasi perlu dipantau untuk menganalisis berbagai peluang dan ancaman terhadap bisnis organisasi. Dalam kegiatan operasionalnya, organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro adalah pihak yang paling dekat dengan perusahaan dan berpengaruh langsung terhadap pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Lingkungan makro ini terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner strategis. Pelanggan merupakan pihak yang secara langsung mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Setiap pelanggan merupakan indikasi mengapa struktur bisnis dan tingkat produktivitasnya baik. Organisasi harus dapat memahami pelanggan karena setiap orang memiliki karakter yang unik. Pesaing merupakan pihak lain yang menawarkan produk dan jasa yang sama dan di pasar yang sama pula. Analisis pesaing perlu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman dan tantangan bahkan peluang. Selanjutnya ada pemasok, yakni pihak yang memiliki peran sangat penting demi kelangsungan hidup sebuah organisasi, yakni menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi. Pemasok membantu sebuah organisasi dalam menjaga daya saing dengan para pesaing, karena pemasok merupakan seorang yang bertugas mengontrol kualitas bahan baku agar tetap bagus. Selain itu, dalam manajemen keuangan, pemasok yang profesional akan dapat membantu organisasi bisnis dalam bidang keuangan, yakni dengan memperpanjang kontrak dan mengalihkan jatuh tempo penyetoran. Yang terakhir ada partner strategis, yaitu hubungan antara dua atau lebih organisasi bisnis yang bekerja setelah membuat perjanjian atau kontrak sebelumnya. Hubungan ini bertujuan tidak lain adalah untuk meningkatkan bisnis masing-masing, misalnya rantai pasok, pemasaran, teknologi, keuangan, atau bahkan kombinasi dari bidang-bidang tersebut. Selanjutnya ada lingkungan makro, yakni lingkungan organisasi yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kelangsungan sebuah organisasi. Lingkungan mikro dipengaruhi oleh lingkungan makro karena hubungan dengan masyarakatnya yang lebih luas lagi. Pengaruhnya berupa transaksi yang terjadi antara pasar dengan organisasi. Lingkungan makro meliputi demografi, ekonomi, sosial budaya, politik, dan teknologi. Yang pertama ada lingkungan demografi, yakni faktor yang mempengaruhi pengaruh besar terhadap marketing karena memuat analisis mengenai populasi manusia berdasarkan beberapa data. Terlebih, terkait perklasifikasian konsumen berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang cenderung berubah-ubah. Peluang serta ancaman bisa timbul akibat perubahan lingkungan demografi ini dan akan berdampak besar terhadap organisasi. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi, yaitu faktor yang rentan berubah-ubah karena lingkungan ini berhubungan dengan kemampuan dalam membeli serta pola belanja konsumen yang dapat berubah akibat pengaruh dari pendapatan, harga, deposit, kredit, atau bahkan selera. Lalu ada lingkungan sosial budaya, merupakan lingkungan yang ditandai dengan transformasi atas sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam diri masyarakat secara kompleks. Lingkungan sosial budaya ini berhubungan dengan populasi, gaya hidup, budaya, selera, adat, dan tradisi yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Lalu ada teknologi, yakni bagian dari lingkungan bisnis eksternal yang terkait dengan kemajuan dan modifikasi teknologi.
Parameter perusahaan telah diperluas secara drastis oleh perusahaan teknologi saat ini. Perubahan dan kemajuan teknologi dalam menghasilkan barang dan jasa telah cakap dalam memenuhi kebutuhan pasar secara efektif. Terakhir ada lingkungan politik, yakni lingkungan eksternal yang berhubungan dengan pemerintahan. Lingkungan politik ini meliputi undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi organisasi dalam masyarakat. Beberapa pernyataan tadi dapat dijadikan masukan bagi organisasi untuk mengembangkan strategi pemasaran. Organisasi memerlukan pengetahuan yang luas dalam memahami lingkungan organisasi untuk kemudian dilakukan pengembangan strategi yang lebih efektif dan lebih relevan dengan pasar. Di dunia ini tidak ada yang pasti, dan yang pasti selalu terjadi adalah perubahan. Sebuah organisasi melaksanakan aktivitas sehari-hari secara rutin pun dapat berubah kapan saja. Perubahan ini dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sebuah organisasi harus dapat mengendalikan organisasi. Hal utama yang diperhatikan dalam mengelola lingkungan organisasi adalah struktur organisasi. Sebuah organisasi mempunyai struktur yang kompleks yang terdiri dari divisi-divisi yang beragam. Dalam sebuah organisasi terdapat istilah inti teknis, yakni pihak utama yang bekerja pada bagian internal yang bertugas untuk menghasilkan output. Inti teknis sebaiknya dilindungi oleh beberapa peredam dari ketidakpastian lingkungan yang terjadi. Hal ini bertujuan agar inti teknis dapat bekerja secara efisien tanpa terpengaruh dari lingkungan yang tidak pasti. Contohnya adalah bagian penelitian dan pengembangan atau litbang, bagian keuangan, bagian pembelian, dan bagian pemasaran. Selain buffers, terdapat juga elemen pembatas, yakni yang bekerja sebagai penghubung antara masyarakat dengan organisasi. Elemen ini memberikan input berupa pertukaran informasi serta mengatur strategi dan kegiatan yang dilaksanakan, juga menyampaikan informasi mengenai organisasi kepada lingkungan. Contohnya adalah humas dan bagian riset pasar. Selain mengelola strukturnya, organisasi juga harus bisa mengendalikan lingkungan yang tidak membahayakan organisasi, yakni dengan cara kerjasama. Organisasi dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perusahaan yang sejenis melalui kontrak kerja, maupun dengan mengkooptasi atau mengadopsi seseorang yang berpengaruh di lingkungan pemerintah untuk menjadi bagian dari anggota organisasi yang memiliki kedudukan penting. Tujuannya adalah untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi. Contohnya adalah komisaris perusahaan swasta. Mungkin pembahasan dari materi lingkungan organisasi cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.